Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Dina Yurisa. Saya dari kelas 11 TKJ 3 dengan urutan nomor absen 14. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan dengan guru pengampu Ibu Rifaatul Aziza SPD. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian DNS server. DNS server atau Domain Name System adalah server yang digunakan sebagai penerjemah IP address menjadi nama host agar lebih efisien dan mudah diingat. Selain itu, juga DNS digunakan untuk mengidentifikasi komputer, layanan, dan sumber daya lain yang dapat dijangkau melalui internet atau jaringan internet protokol IP lainnya. Contoh sederhana dari implementasi DNS, misalnya kita ingin mengakses website seperti Google dengan konfigurasi DNS server, maka cukup mengetikkan alamat google.com dan bukan IP seperti yang tertera pada gambar berikut. Namun tetap masih bisa akses IP di atas untuk menampilkan halaman dari google.com. Hal ini tentunya akan memudahkan pengunjung dalam mengingat sebuah alamat website ketika ingin mengaksesnya dibanding harus menghafalkan IP address yang terdiri atas barisan angka tersebut. Selanjutnya, apa saja sih fungsi DNS itu? Yang pertama, DNS sebagai database yang menyediakan semua IP address untuk digunakan pada hostname atau nama domain. Yang kedua, sebagai penerjemah IP address ke hostname dan sebaliknya agar dapat dikenali. Dan yang ketiga, DNS juga bisa dijadikan sebagai load balancing untuk membantu DNS server utama mempercepat resolving hostname ke IP address dan sebaliknya. Untuk cara kerja DNS server ini dimulai saat pengguna memasukkan nama domain pada browser. Nama domain tersebut akan diteruskan ke DNS server yang terdapat pada jaringan lokal atau provider internet. Jika DNS server tidak menemukan informasi yang dicari, maka DNS server akan mengirimkan permintaan ke DNS server lainnya hingga menemukan informasi yang dibutuhkan. Setelah informasi ditemukan, DNS server akan mengirimkan informasi alamat IP dari nama domain tersebut ke browser. Browser kemudian akan mengakses alamat IP tersebut dan menampilkan konten dari situs web yang dituju. Proses ini berlangsung secara cepat dan efisien sehingga pengguna dapat mengakses situs web dengan mudah dan cepat. Selanjutnya adalah kelebihan menggunakan DNS server ini apa saja sih? Yaitu yang pertama, DNS server memudah akses internet saat kita mengetikkan alamat situs web pada browser. Maka DNS server akan memetakan alamat domain ke alamat IP dari situs tersebut sehingga kita dapat mengakses situs web tersebut dengan mudah. Yang kedua, DNS server mempermudah pengelolaan nama domain. Jika ada perubahan pada alamat IP dari sebuah situs web, maka hanya perlu dilakukan perubahan pada DNS server sehingga pengguna tidak perlu memikirkan perubahan alamat IP tersebut. Dan yang ketiga, DNS server dapat mempercepat waktu loading halaman web. DNS server menyimpan informasi tentang alamat IP dari sebuah domain sehingga kita bisa mengakses halaman web yang sama. Informasi tersebut dapat diambil dari cache DNS server sehingga waktu loading halaman web dapat dikurangi. Selanjutnya, untuk kekurangan menggunakan DNS server itu sendiri, di sini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, masalah keamanan. Informasi yang diteruskan melalui jaringan dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hacker. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa DNS server yang digunakan memiliki fitur keamanan yang memadai. Yang kedua, masalah ketergantungan. Jika DNS server yang digunakan mengalami masalah, maka kita tidak akan dapat mengakses internet. Hal ini dapat terjadi karena adanya masalah pada server DNS server atau jaringan yang digunakan. Dan yang ketiga adalah masalah kecepatan. Meskipun DNS server dapat mempercepat waktu loading halaman web, namun jika server DNS yang digunakan memiliki kapasitas yang terbatas, maka waktu loading halaman web dapat menjadi lambat. Selanjutnya adalah jenis aplikasi DNS yang dibutuhkan untuk membangun DNS server. Yang pertama ada BIN atau Berkeley Internet Name Domain, adalah server DNS yang paling umum digunakan di internet.
khususnya di Linux atau BSD dan Unix seperti sistem. Sebuah versi baru dari bin yaitu bin 9 ditulis dari awal dalam bagian untuk mengatasi kesulitan arsitektur dengan audit dasar bin sebelumnya kode, dan juga untuk mendukung DNS SEC atau DNS Keamanan Extensions. Dan yang kedua ada Mara DNS. Mara DNS adalah perangkat lunak server DNS gratis oleh Sam Trenholme yang mengklaim sejarah keamanannya baik dan kemudahan penggunaan. Dan yang ketiga ada Power DNS. Power DNS adalah perangkat lunak server DNS gratis dengan berbagai penyimpanan data, baik berakhir dan fitur load balancing. Dan yang terakhir, keempat, Microsoft DNS adalah server DNS yang disediakan dengan Windows Server. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu web server. Apa sih web server itu? Web server adalah perangkat lunak yang memberi layanan berupa data. Web server bertugas untuk menerima permintaan HTTPS atau HTTP dari pengguna internet. Setelah itu, web server akan menyediakan respons atau permintaan tersebut dalam bentuk halaman web. Jadi, selain itu, web server ini juga menjadi salah satu kebutuhan user. Web server ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar serta akses yang mudah dan cepat. Dengan demikian, kesalahan pada suatu website atau aplikasi bisa dicegah. Jadi bisa dibilang bahwa web server ini merupakan inti dari sebuah website. Tanpa server yang kuat, situs website Anda kemungkinan mudah akan lebih lambat, mudah down, bahkan mudah diserang oleh para peretas. Untuk fungsi dari web server ini sendiri yaitu satu, membersihkan cacing website. Artinya web server yang bagus biasanya memiliki sistem caching yang bagus pula. Sistem caching sendiri adalah metode untuk menyimpan data sementara pada sistem. Dan yang kedua adalah menjaga keamanan sistem. Web server memakai HTTP atau HTTPS untuk mengirim data ke browser. HTTP atau HTTPS ini sendiri merupakan semacam kurir yang membawa informasi dan hanya melayani lalu lintas antara website Anda dengan web server. Dan yang ketiga adalah mengirimkan data yang diminta user. Terakhir, tentu web server akan bertugas untuk mengirimkan data yang dibutuhkan pengguna internet. Data-data itu adalah komponen untuk membentuk halaman website, mulai dari skrip, teks, gambar, audio, dan sebagainya. Untuk cara kerja web server, yang pertama adalah permintaan dari user dan memprosesnya. Artinya, user akan memasukkan situs website yang ingin mereka akses ke dalam kolom pencarian browser. Setelah itu, browser akan mengirimkan permintaan data ke server website. Server kemudian akan memproses permintaan tersebut dengan cara menganalisis, mengambil data, menjalankan skrip, dan yang terakhir adalah mengirimkan hasilnya ke browser pengguna. Yang kedua, user menerima respon. Setelah pemrosesan selesai, maka konten yang user inginkan akan muncul. Artinya, user akan menerima respon dan konten yang mereka cari sebelumnya akan muncul. Konten ini bentuknya bisa beragam, mulai dari teks, video, gambar, audio, dan sebagainya. Dan yang terakhir, halaman website tampil. Halaman website pun akan muncul kepada pengguna di browser yang user gunakan. Tampilannya akan sesuai dengan pengaturan yang sudah web developer tetapkan. Untuk jenis-jenis aplikasi web server yang dibutuhkan untuk membangun web server adalah yang pertama ada Ngin. Ngin adalah sebuah web server open source yang artinya bisa digunakan oleh siapa saja dan bebas tanpa berbayar. Ngin memiliki keunggulan Apache dari segi penanganan website dengan trafik yang tinggi. Yang kedua ada Apache. Apache ini adalah yang paling populer dan sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Fungsi dari Apache adalah menggantikan fungsi server. Selain itu, Apache mendukung berbagai program melengkapinya, di antaranya adalah PHP, SSI, dan Access Control. Yang ketiga ada web server IIS atau Internet Information Service. Ini adalah web server yang mendukung jenis protokol DS, TCP, atau IP, atau software lain yang dipakai untuk merancang sebuah situs. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Lakepath yang berbasis open source. Keunggulannya dimiliki Lakepath adalah fast CGI, output compression, dan URL everything. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja dan implementasi dari dua aplikasi tersebut di dalam Debian. Di sini aplikasi DNS yang saya gunakan adalah bin 9 dan aplikasi web server yang saya gunakan adalah Apache 2. Langsung saja ke videonya.
Di sini yang perlu kita siapkan adalah instalan Debian 11 yang sudah kita siapkan, lalu kita ke menu setting. Di sini kita pergi ke network. Nah, di sini kita ubah menjadi host only adapter. Advance kita ubah Denny ke allow all. Lalu OK dan klik start. Di sini saya sudah masuk ke Debian-nya. Langsung saja kita login dengan root. Lalu masukkan password-nya. Dan kita akan masukkan perintah yang pertama untuk menambahkan IP kita, yaitu nano/etc/network/interface. Enter. Allow hotplug ini kita ubah menjadi auto enpost 3. Lalu DHCP di sini kita ubah menjadi static. Dan di bawahnya kita akan menambahkan IP kita, yaitu address 192.168.7.7 dan netmax-nya 255.255.255.0. Setelah itu klik ctrlx lalu Y lalu enter. Dan kita akan masukkan perintah selanjutnya, yaitu /etc/ini.d/networking restart untuk mengatur IP agar tersimpan. Ini sudah oke. Lalu ketikkan IP A untuk melihat IP kita apakah sudah muncul. Sini sudah ya, itu 192.168.7.7/24. Oke, selanjutnya kita akan mengatur IP pada Windows kita, yaitu pergi ke control panel, lalu network and internet ini kita pencet, pergi ke network and sharing center, lalu ke change adapter setting ini. Ethernet yang kita pakai, di sini saya Ethernet 3, klik properties, lalu di sini pilih yang Internet Protocol version 4 atau TCP IPv4 ini. Kita klik, kita ubah ke use the following IP. Di sini saya isikan untuk IP-nya .2 dan subnet mask-nya kita pencet saja karena otomatis. Default gateway kita isikan IP yang ada pada Debian tadi, 7.7. Untuk DNS-nya juga sama, IP pada Debian kita tadi, 7.7. Lalu kita klik OK. Oke. Klik close. Selanjutnya kita ping dulu IP Debian-nya dengan masuk ke command prompt untuk memastikan Windows dan Debian kita sudah terhubung. Di sini saya ketikkan ping 192.168.7.7 lalu enter. Jika sudah begini artinya sudah terhubung. Lanjut ke perintah selanjutnya, kita akan memasukkan DVD 2-nya. Kita klik devices, optical drive, lalu masukkan DVD 2. Lalu di sini saya ketikkan apt min-cd-rom add, enter. Sudah. Next, untuk perintah selanjutnya ketikkan nano/etc/apt/sources .list. Klik enter. Lalu di sini kita akan memastikan security-nya ya, yang 2 baris di bawah ini kita tambahkan pagar.
untuk mematikan security-nya. Lalu klik Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah apt install bin9 dns utils. Klik enter, lalu klik Y. Dan kita diminta untuk memasukkan DVD satunya. Klik device, optical drive, DVD 1, kita force unmount. Kita klik, lalu enter. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan DVD 2. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita klik force unmount. Oke, selanjutnya kita akan cek apakah paket dari bin9 atau DNS util ada yang belum terinstall atau belum. Kita akan ketikkan perintah dpkg spasi min get min selections lalu garis lurus spasi grep spasi bin9 lalu enter. Di sini ada beberapa yang belum terinstall ya. Kita install terlebih dahulu dengan perintah apt min-get spasi purge spasi bin9. Lalu kita ketikkan yang filenya belum terinstall yaitu bin9 min-host bin9 utils lalu libin9 min161. Kalau sudah, kita klik enter. Klik Y. Untuk perintah selanjutnya yaitu kita ketikkan apt min-get spasi auto remove. Klik Y lalu enter. Lalu kita masukkan kembali perintah apt spasi install spasi bin9 spasi dns utils. Lalu klik Y lalu enter. Lalu di sini kita akan memasukkan DVD satunya seperti tadi langkahnya, kita klik force unmount lalu enter. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan DVD 2-nya. Kita klik force unmount lalu enter. Untuk perintah selanjutnya kita akan masuk ke direktori bin dengan mengetikkan cd/etc/bin. Kita klik enter, lalu kita akan ls dulu untuk cek direktori apa saja yang ada di direktori bin. Di sini sudah tertera ya direktori apa saja yang sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah cp spasi db .local spasi db .laylatul. Di sini kalian bisa membuat direktori nama kalian atau yang lainnya ya. Di sini saya menggunakan nama sendiri yaitu Laylatul. Lalu klik enter. Lalu kita masukkan lagi cp spasi db .127 spasi db .ip. Di sini saya kasih nama IP atau bisa kalian ketikkan 192.168.7.7. Ini saya kasih nama DB IP saja karena biar tidak panjang-panjang. Lalu enter. Lalu di sini kita akan masuk ke direktori pertama yaitu nano spasi db .laylatul. Lalu klik enter. Di sini kita akan mengganti yang localhost ini dengan nama domain kita. Sebagai contoh, di sini saya mengetikkan smkbisa.net. Di sini juga kita ganti dengan smkbisa.net. Untuk localhost yang di bawah juga saya ganti.
namanya menjadi smkbisa.net. Lalu di sini kita isikan IP pada Debian kita, yaitu 192.168.7.7. Di bawahnya juga sama, 192.168.7.7. Lalu untuk A4 ini kita hapus saja dan sisakan 1. Add di samping ini kita ganti dengan www. Lalu setelah itu kita klik ctrlx, lalu Y, lalu enter. Lalu kita akan masuk ke direktori yang kedua, yaitu nano-db.ip. Di sini kita juga akan mengubah localhost ini menjadi nama domain kita yang tadi ya. Sama, yaitu smkbisa.net. Yang kedua ini juga smkbisa.net. Kita ganti sama saja, yaitu smkbisa.net. Karena jika berbeda nanti tidak akan bisa diakses ya, atau error. Ini juga sama, kita ganti. Lalu untuk IP 1.0.0 ini saya hapus saja ya. Karena di sini saya nanti akan ganti dengan IP belakang, yaitu 7.7. Maka di sini saya isikan 7. Dan semisal IP yang di belakang kalian adalah 10.1, maka cukup isikan yang di belakangnya saja ya, berarti .1. Lalu kita klik ctrlx, lalu Y, lalu enter. Untuk perintah selanjutnya yaitu saya ketikkan di sini nano spasi named .conf .default min zones, lalu klik enter. Lalu di sini kita geser saja ke bawah. Di sini kita akan menambahkan sendiri atau custom sendiri, ketikkan zone tanda petik 2 di atas smkbisa.net, lalu tutup 2 tanda petik di atas, lalu buka kurung, geser ke bawah, ketikkan type master, titik koma, lalu di bawahnya kita ketik lagi file /etc/bin/db laylatul. Lalu tutup lagi dan titik koma. Untuk yang di bawahnya kita tutup kurung, titik koma, lalu geser lagi ke bawah. Kita klik atau kita ketikkan zone 2 tanda petik di atas IP kita ya, dari belakang. Di sini IP saya adalah 7.168.192. Atau bisa dibilang dibalik begitu. Tutup kurung, lalu ketikkan type master, titik koma, jangan sampai lupa. Di bawahnya, di sini ada penambahan ya. Titik in min addr titik arpa, titik 2 di atas, lalu buka kurung. Lanjut di bawahnya kita isikan file titik 2 di atas /etc/bin/dbip, lalu 2 titik di atas, titik koma, lalu tutup kurung dan titik koma. Setelah itu ctrlx, lalu Y, lalu klik enter. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu nano/etc/resolve.conf, lalu enter. Di sini sudah tertera ya search-nya Laylatul Dinda, nanti kita akan menggantikannya. Kita geser dulu ke bawah dengan mengetikkan name server.
Kita ketikkan di sini name server kita adalah IP yang ada di Debian kita, yaitu 192.168.7.7. Untuk search-nya ini kita ganti dengan nama domain yang sudah kita buat tadi, yaitu smkbisa.net. Lalu kalau sudah, kita klik ctrlx lalu Y lalu enter. Untuk perintah selanjutnya adalah merestart bin 9-nya agar yang kita setting tersimpan, yaitu dengan mengetikkan perintah sistem ccl spasi restart spasi bin 9 titik service, lalu klik enter. Kalau sudah seperti ini artinya sudah ya. Kita akan mengecek statusnya apakah sudah running atau belum dengan mengetikkan sama, kita ganti status. Di sini kita sudah bisa lihat sudah aktif ya, sudah running untuk bin 9 kita. Lalu kita akan menginstal Apache 2-nya ya. Kita di sini keluar dulu dari bin 9, ketikkan cd. Ini sudah keluar. Kita masukkan perintah apt spasi install spasi Apache 2. Di sini klik Y, lalu kita diminta untuk memasukkan DVD satunya. Klik forge and mount, lalu enter. Baik, di sini kita akan masuk ke direktori file Apache 2. Di sini saya masukkan perintah cd spasi /etc /apache 2 /sites min available, lalu klik enter. Ini sudah masuk, lalu kita cek apa saja direktori file yang ada di sites available ya. Kita ketikkan dengan perintah ls. Sudah ada, di sini sudah ditampilkan 2 direktorinya ya. Selanjutnya kita akan masukkan perintah cp spasi 000 min default .conf, lalu direktori yang sudah kita buat tadi, yaitu ketikkan laylatul.conf. Kita akan membuat direktori laylatul.conf, lalu kita klik enter. Lalu kita ketikkan ls, apakah laylatul.conf sudah ada atau belum. Ini sudah ada ya, jadi sudah berhasil. Lalu kita ketikkan langkah selanjutnya, yaitu masuk ke direktori nano laylatul.conf. Untuk geser ke server admin ini, webmasternya kita hapus saja, ubah dengan alamat email kalian masing-masing. Di sini alamat email saya itu laylatulDinda@gmail.com. Lalu klik ctrlx lalu Y lalu enter. Oke, untuk perintah selanjutnya kita akan masukkan perintah a2 decide spasi 000 min default.conf. Lalu kita klik enter. Sudah berhasil. Selanjutnya kita ketikkan a2 nsite laylatul.conf. Ini adalah direktori yang sudah saya buat tadi. Lalu klik enter. Sudah. Jika sudah, kita akan masuk ke direktori HTML untuk mengatur tampilan browsernya ya. Di sini kita ketikkan dengan perintah cd /var/www/html, lalu kita klik enter. Di sini kita ls, ada direktori index.html. Kita akan masuk ke direktori tersebut dengan mengetikkan nano spasi index.html.
untuk masuk ke direktorinya. Di sini kita sudah masuk ya. Sini saya akan menghapus semuanya karena kita akan custom sendiri dengan perintah klik saja pada keyboard kalian, klik Ctrl plus K. Kita hapus semuanya. Oke, sekarang kita akan mengetikkan kurang dari HTML, lalu tutup lebih dari. Lalu di sini saya akan custom dengan tulisan welcome to channel Lailatul Dinda Yuriza. Lalu di sini kita masukkan perintah kurang dari /html lalu lebih dari dan ketik ctrl+x lalu y lalu enter. Lalu masukkan perintah /etc/init.d/apache2 restart. Kita akan merestart Apache 2-nya agar yang sudah kita setting tersimpan. Oke, sudah berhasil. Baik, jika sudah, kita akan keluar dari direktori file HTML dengan mengetikkan perintah cd. Oke, ini sudah berhasil. Kita akan coba mengecek dengan perintah nslookup IP pada Debian kita tadi, yaitu 192.168.7.7. Mohon maaf, ini sepertinya ada gangguan pada IPA kita, jadi kita perlu merestartnya terlebih dahulu. Benar saja, di sini IP kita ganti menjadi 192.168.228. Kita ganti atau kita akan merestartnya terlebih dahulu dengan mengetikkan etc/init.d networking restart. Sudah, kita coba cek lagi IPA. Baik, di sini sudah ganti ya, sudah 7.7. Kita akan mencoba lagi dengan mengetikkan nslookup 192.168.7. Nah, di sini sudah ada ya name dan smkbisa.net tadi yang sudah kita buat. Lalu nslookup smkbisa.net. Di sini juga sudah berhasil, server address sudah benar, name-nya smkbisa.net, address-nya IP kita. Lalu kita masuk ke command prompt juga untuk apakah sudah bisa ping dan juga menampilkan nslookup-nya. Kita ping IP pada Debian kita tadi. Ini sudah berhasil. Tampilannya seperti itu. Lalu ping domain name kita tadi, yaitu smkbisa.net. Ini juga sudah bisa ping. Lalu kita akan mencoba untuk tes pengujiannya menggunakan nslookup. Kita ketikkan saja nslookup IP kita. Ini sudah muncul ya, server address, name address-nya sudah sesuai. Lalu nslookup juga domain name kita. Ini juga sudah, artinya sudah berhasil. Dan kita akan coba cek untuk yang di browsernya ya. Kita akan membuka Chrome. Kita buka. Lalu di sini kita ketikkan dulu IP 192.168.7.7, lalu klik enter. Oke, di sini sudah muncul ya yang sudah saya custom tadi, yaitu welcome to channel Lailatul Dinda Yuriza. Lalu kita akan cek juga domainnya smkbisa.net. Klik enter. Nah, di sini juga sudah tampil yang sudah saya custom tadi. Untuk domainnya juga sudah berhasil ya, sudah muncul sesuai dengan yang kita custom. Itu tulisan welcome to channel Lailatul Dinda Yuriza. Baik, mungkin cukup sekian saya menjelaskan langkah-langkah cara kerja dan implementasi dari dua aplikasi, yaitu Bin 9 dan Apache 2 pada Debian. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pemberian langkah-langkahnya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.